Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Untuk kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai sabab, watat, dan fasilah. Kita sudah mengetahui apa itu sabab, apa itu watat, apa itu fasilah. Sabab terdiri dari dua huruf. Ya, kalau yang khafif itu yang terakhir disukun, tapi kalau sakil keduanya diharokati. Watat terdiri dari tiga huruf. Kalau watatnya watat majmu itu dua huruf yang awal berharokat, yang akhir disukun. Tapi kalau mafruk tiga huruf yang tengah itu disukun. Kalau yang fasilah ada sugro, ada kubro. Kalau fasilah sugro itu 4 huruf, yang 3 berharokat, yang terakhir disukun. Kalau kubro 5 huruf, 4 berharokat, yang terakhir disukun. Yajma'uha qauluka, rupane lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Untuk memberikan contoh setiap sabab, watat, dan fasilah itu, maka ada contoh yang mencakup semuanya, yaitu lafadz lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Lam aro ora weruh ingsun ala dhuhri jabalin ing atase pucuke gunung samakatan ing iwak loh. Coba kita bahasane protoli, kita taktek satu-satu. Lam itu 2 huruf, yang awal berharokat, yang kedua disukun, maka ini termasuk sabab khafif, seperti itu. Aro itu 2 huruf, keduanya berharokat, maka sabab sakil. Ala itu 3 huruf, ain, lam, sama alif layinah. 3 huruf yang 2 berharokat, ain dan lam, dan yang alif layinah itu disukun, maka ini termasuk watat majmu. Dohri 3 huruf, dan yang tengah haknya itu disukun, maka ini termasuk watat mafruk. Kemudian jabalin itu karena lamnya itu ada tanwin, padahal tanwin itu suara nun kang mati, maka jabalin itu ada nun matinya. Jim, ba, lam, dan nun, maka 4 huruf, dan yang 3 awal itu hidup, dan yang terakhir nun itu disukun, maka ini termasuk fasilah sugro. Samakatan ada sin, mem, kaf, ta, yang diharokati tanwin suara nun kang mati, maka ada tan, ta, dan nun yang disukun, maka 5. Yang terakhir disukun, maka fasilah kubro. Nah, ini contoh, ini untuk pendekatan contoh dan takteknya. Kemudian selanjutnya, wa min hatu ta'alafu tafa'il. Kalau kita pelajari dari awal itu ada ahrafut takte, ada sabab, watat, fasilah. Kemudian apa fungsinya? Jadi begini urut-urutannya. Ahrafut takte yang kita kenal tadi adalah ma'at suyufuna, 10 huruf tadi, itu nanti akan membentuk namanya sabab, watat, dan fasilah. Nah, sabab, watat, dan fasilah itu nanti itu juga akan membentuk namanya tafail atau auzan atau wazan, beberapa wazan, auzan. Tafail sama dengan auzan, beberapa wazan. Contoh begini, saya beri contoh wazan satu saja, fu'ulun, lafadz fu'ulun. Fu terdiri dari fu'u dan lun. Fu'u 3 huruf, fa'ain berharokat, wawu disukun, maka termasuk apa? Watat majmu. Lun 2 huruf, yang kedua disukun, maka termasuk sabab khafif. Nah, seperti itu. Contoh lagi, fa'ilun. Fa itu 2 huruf, jadi terdiri dari 2 huruf, fa dan ilun. Fa itu 2 huruf, yang kedua disukun, itu sabab khafif. Ilun dari 3 huruf, yang terakhir disukun, maka watat majmu, seperti itu. Itu prakteknya nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya, namanya wazan itu nanti ada 10 wazan. Al usul minha fu'ulun mafa'ilun mufa'alatun fa'ilatun dul watati mafruki fil mudhari wal furu'u fa'ilun mustaf'ilun fa'ilatun mutafa'ilun
maf'ulatun mustaf'ilun dzul watadi mafruk. Wazan itu atau tafa'il itu ada 10. Ada 10. Yang 4 itu nanti wazan asal. Apa saja? Fu'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun. Yang 6 itu nanti furu'nya. Fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, maf'ulatun, mustaf'ilun. Seperti itu. Jadi ada 10, yang 4 itu usul asalnya, yang 6 itu adalah cabangnya. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan. Ada 10 tafa'il, wahya thamaniyatun lafdon asyratun hukman. Wahya samaniyatun lafdon asyratun hukman. Secara lafad itu ada 8, secara hukum ada 10. Apa maksudnya? Jadi begini, dari 10 wazan ini ada yang lafad pengucapannya itu ada yang sama, sehingga terhitung 1. Sehingga terhitung 8 saja secara lafadznya, karena pengucapannya sama. Contoh seperti fa'ilatun sama fa'ilatun. Kemudian mustaf'ilun yang ainnya itu gabung sama mustaf'ilun yang ainnya berpisah. Itu secara pengucapan lafadz itu sama saja. Hurufnya, takteknya semua sama. Tapi secara hukumnya itu berbeda, sehingga tergolong hukumnya 10 karena dari susunan sabab watat yang berbeda. Coba saya taktek ya. Kalau fa'ilatun yang ainnya itu terpisah dari lam, itu fa'i, 3 huruf yang tengah disukun. 3 huruf yang tengah disukun, maka masuk pada watat mafruk. La sabab khafif, tun sabab khafif. Tapi untuk fa'ilatun, fa itu sabab khafif, ila itu watat majmu', tun sabab khafif. Jadi berbeda. Kalau fa'ilatun itu watat mafruk sabab khafif, tapi kalau fa'ilatun sabab khafif watat majmu' sabab khafif. Seperti itu. Contoh lagi, ini kan ada 2. Mustaf'ilun yang ainnya jadi 1 sama mustaf'ilun yang ainnya berpisah. Mus sabab khafif, taf sabab khafif, ilun watat majmu'. Tapi kalau mustaf'i yang ainnya berpisah, mus sabab khafif, taf'i watat mafruk, ya kan? Karena berpisah, lun sabab khafif. Jadi kalau mustaf'ilun yang awal itu sabab khafif watat majmu', tapi kalau mustaf'ilun itu sabab khafif watat mafruk sabab khafif. Jadi secara pelafatan itu sama, maka terhitung 8. Tapi secara hukumnya, asal cetaknya itu beda sehingga dihitung 10. Jadi seperti itu. Isnani khumasayani wasamaniyatun subaiyatun. Yang 2 wazan itu terdiri dari 5 huruf, yaitu fu'ulun dan fa'ilun. Itu cuman 5. Jadi kalau yang kedua itu terdiri dari 5 huruf saja, fu'ulun dan fa'ilun. Fa, ain, wawu, lam, nun, 5. Fa'ilun, fa, alif, ain, lam, nun. Kemudian yang selain itu subaiyatun, terdiri dari 7 huruf semua. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan muqaddimah, pengenalan mengenai alat-alat nanti perangkat yang kita gunakan untuk memahami bahar seterusnya. Kira-kira cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.